sore dan malam hari ini di Zoom. Mari kita lambaikan tangan satu sama lain ya. Meskipun kita di dalam layar, tapi tidak membatasi rahmat Tuhan dan kasih kita satu sama lain. Mari kita kasih lambaikan tangan buat semua saja yang datang dari berbagai keuskupan di seluruh Indonesia. Selamat datang dan selamat mengikuti Zoom Zamkornas, di mana pada sore ataupun malam hari ini dilayani oleh teman-teman kita dari komunitas Kerahiman Ilahi Jakarta, Keuskupan Agung Jakarta. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tema kita pada malam hari ini, wujud doa rangkaiannya adalah untuk seluruh umat manusia, secara khusus juga untuk orang berdosa. Dan pada malam hari ataupun sore hari ini, karena ada berbagai macam jam ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada waktu Indonesia bagian Barat, ada waktu Indonesia bagian Tengah, dan ada waktu Indonesia Timur. Kita semua dipersatukan oleh rahmat Tuhan, sungguh luar biasa sukacita kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selain kita nanti akan menyampaikan wujud-wujud doa dalam rangkaian Koronka, pada sore dan malam hari ini kita juga akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Romo Yohanes Subagio PR sebagai Romo moderator dari komunitas Kerahiman Ilahi Santa Faustina KAJ. Dan saat ini juga di layar kaca kita ya sudah ada Romo Subagio. Halo Romo, selamat sore, selamat datang, salam damai buat Sore. Romo. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita memulai acara pada sore dan malam hari ini, secara khusus juga saya ingin mengundang Ketua KKI Santa Faustina Keuskupan Agung Jakarta periode yang baru. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan pantun spesial buat acara kita pada sore dan malam hari ini. Karena nggak bisa jawab, nggak bisa ngomong cakep gitu ya. Jadi boleh kasih icon love atau jempol, seperti itu ya. Baik. Hujan-hujan di Jakarta, paling enak makan bakso. Duduk di kereta, minum es kelapa, pakai sedotan. Cakep. Kami persilahkan Ketua KKI KAJ periode 2026-2028 Bapak Haryanto untuk memberikan kata sambutan. Kita beri aplaus dulu buat Bapak Haryanto. Silakan Pak Haryanto, bisa di-mute. Bisa di-unmute maksud saya. Mungkin Vivi boleh pin dan boleh bantu juga. Ya, kami persilahkan kepada Pak Haryanto untuk memberikan kata sambutan. Nggak lagi makan bakso kan ya Pak, di Australia? Pak hari ini luar biasa loh, ada di Australia bersama Bu Esther. Ya, Kedengaran silakan Pak suara Har. saya, Kedengaran Rofi? Pak Har, bagus. Dengar. Baik, Shalom. Shalom. Selamat sore, Romo Halo. Subagio. Selamat sore Sore. untuk teman-teman para devosan Kerahiman Ilahi yang berada di wilayah Indonesia bagian Barat, juga di wilayah Indonesia bagian Tengah. Selamat malam untuk teman-teman para devosan Kerahiman Ilahi yang ada di wilayah Indonesia bagian Timur. Salam sehat, salam kerahiman semuanya. Apa kabar? Bagi mereka yang ikut Kongnas Merauke, tanpa terasa sudah hampir 5 bulan kita tidak berpisah ya. Rofi tadi sudah jelaskan bahwa saya tidak perlu lagi memperkenalkan diri. Jadi saya dan Pak Rocky memang telah dipilih sebagai ketua dan wakil ketua KKI KAJ untuk periode 2026-2028 selama 3 tahun. Pertama-tama kami mau ucapkan terima kasih kepada panitia pengurus nasional yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dan kesempatan pertama untuk KKI KAJ membawakan acara Jamkornas ini.
Sebelumnya kami KKI KAJ sudah melakukan jam doa Korinka ini setiap hari Senin jam 8 malam. Dan ini sudah dilakukan kurang lebih 4 tahunan ya. Nah, para devosan kerahiman, terima kasih atas kehadirannya. Semoga melalui acara Jam Kornas ini semakin banyak orang mengenal dan mengalami kerahiman ilahi, dan semakin banyak orang berdoa koronka seperti yang diminta oleh Yesus, dan semakin banyak rahmat yang tercurahkan. Harapan kami semoga kalian semua selalu hadir dan mendukung acara Jam Kornas ini. Salam dari saya dan Esther, kami dari Sydney ini, karena besok kami ada seminar kerahiman ilahi di Sydney. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Haryanto untuk kata sambutannya. Kita semua jadi terus disemangati oleh Pak Haryanto dan juga Pak Loki. Baik, Pastor, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kita akan masuk dalam rangkaian doa pada sore dan malam hari ini. Kita awali dengan lagu pujian yang akan dipersembahkan oleh saudara kita, Ibu Vivi. Silakan, Ibu Vivi. Jangan lupa di-unmute, Ibu Vivi. Ya Aba Bapa yang di surga, terimalah sembah dan sujud. Di hadapanmu ku berdoa, akulah anakmu selama-lamanya. Bapa, Abang, Bapa, ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ya Bapa, ku serahkan hidupku kepadamu. Ya Allah, Bapa mengerti, terimalah aku berdosa. Tunjukkanlah belas kasih-Mu, sucikan aku dan beri pengampunan. Bapa, Abang, Bapa, ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ya Bapa. Hapuskan segala kesalahanku. Marilah kita berdoa, kita hening sejenak. Marilah kita buka doa kita dengan tanda kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Puji syukur atas segala rahmat, berkat, perlindungan, dan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami semua devosan kerahiman ilahi seluruh Indonesia. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada Romo Yohanes Subagio yang akan memberikan renungan bagi kami. Kiranya Tuhan Yesus sendirilah yang memimpin dan memberkati Romo agar apa yang akan disampaikan sungguh berasal daripada-Mu saja. Berkatilah dan utuslah juga Roh Kudus-Mu kepada kami semua yang hadir dalam Zoom ini, agar seluruh hati, jiwa, dan pikiran kami dapat mendengar dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari untuk berusaha melakukan hal-hal yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon,
Berkatilah juga semua peralatan komunikasi, Wi-Fi, internet yang akan dipakai dalam Zoom ini, agar doa jam Kornas ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kami juga memohon belas kasih-Mu atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Maka marilah kita berdoa bersama-sama, doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa ini. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah saat ini kita membuka hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Romo Yohanes Subagio PR sebagai moderator dari komunitas Kerahiman Ilahi Santa Faustina KAJ dengan tema Ampunilah Kesalahan Kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perlu share ya bahannya. Iya, boleh Romo. Silahkan Romo. Sis Vivi, Romo sudah dijadikan co-host? Ya, baik-baik. Sudah. Ya, silahkan Mo. Saya besarkan. Baik, tema yang saya ambil adalah kata-kata yang tertulis dalam Injil Matius bab 6 dan Injil Lukas bab 11 yang berisi sebetulnya doa Bapa kami dengan sedikit perbedaan antara kedua Injil itu. Kita memakai yang biasa dipakai dalam liturgi kita, dalam kebiasaan doa kita. Dalam salah satu kalimat yang diucapkan oleh kita semua, kita pasti akan sampai pada pernyataan ini. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Injil juga ungkapannya yang ada di dalam liturgi kita, juga ajaran gereja yang dalam istilah studi seringkali disebut sebagai magisterium, adalah prinsip-prinsip tertinggi bagi iman Katolik. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah Bapa, Putra, dan Bunda Maria, selalu harus diacu bahwa iman gereja Katolik adalah pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena pernah terjadi waktu satu komunitas umat di daerah Indonesia Timur ditinggal oleh Romo-Romo Belanda yang dimasukkan penjara oleh Jepang. Waktu Romo ini kembali, mereka berjumpa dengan umat yang rupanya devosinya kepada Bunda Maria sangat tinggi, sehingga mereka mulai masuk dalam keyakinan-keyakinan yang agak berbeda. Tapi tidak jadi soal, karena begitu Romo ini keluar dari penjara, hal seperti ini mudah sekali.
diperbaiki, diingatkan kembali. Tapi selalu kita perlu mengatakan, terutama dalam devosi, bahwa kitab suci, ajaran gereja, dan juga praktek liturgi merupakan prinsip tertinggi, acuan yang harus selalu dipakai. Nah, dalam doa Bapa Kami, Yesus mengajar kita untuk mengalami pengampunan ilahi, untuk betul-betul yakin bahwa orang hanya bisa mengampuni karena dialiri kerahiman ilahi. Dan pada gilirannya, pengalaman akan Allah yang mengampuni ini diteruskan pada mereka yang bersalah, kepada kita semua. Dalam bahasa Latin itu ada pepatah nemo dat quod non habet. Orang tidak mungkin memberikan apa yang tidak dia punyai. Kalau saya tidak punya roti, orang minta roti kepada saya, ada nggak di pasturan? Saya nggak mungkin memberikan karena saya nggak punya. Kalau uang saya itu tinggal 10.000 di dalam dompet, lalu orang meminta 50.000, saya tidak bisa memberikan karena sungguh saya tidak punya uang 50.000. Dalam hidup rohani, kata-kata ini juga berlaku. Bagaimana mungkin kita akan mengalirkan kerahiman yang berasal dari Allah kalau kita sendiri tidak mengalaminya? Bagaimana mungkin kita mencintai dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, kalau Allah sumber cinta kita tidak mengalirkan cintanya kepada kita? Atau bisa jadi dia mengalirkan cinta kasihnya, tetapi kita tidak menyadarinya, tidak mensyukurinya. Akibatnya kita juga sulit mengampuni, karena yang kita pakai selalu perasaan kita sendiri, emosi kita, keinginan kita untuk membalas yang buruk juga dengan yang buruk. Dan ini bukan sesuatu yang ilahi. Kata-kata ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni mereka yang bersalah kepada kami, sebetulnya punya latar belakang pesta Yahudi, di mana orang saling memaafkan. Seperti yang dilakukan oleh saudara-saudari Muslim pada hari raya Idul Fitri, mereka mengampuni satu sama lain. Dan jangan dilupakan bahwa sumber pengampunan ini adalah Allah yang mempersatukan semua orang dalam cinta, dalam kerahiman, dalam pengampunan. Ini yang pertama. Berikutnya, sering dalam devosi kita mengatakan, mari kita berdoa bagi mereka yang berdosa. Sementara Santa Faustina sendiri mengajarkan kepada kita untuk terus-menerus mengatakan, demi sangsaramu yang pedih ya Tuhan, demi penderitaan Yesus ini, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yang disebutkan kami dan seluruh dunia yang selalu ada di dalam keadaan dosa. Kalau Santa Faustina itu hidup di awal abad ke-20. Abad ke-20 mulai dari tahun 1900. Seperti abad pertama, selalu mulai dari tahun 1. Nah, dia ada dalam sebuah cara berpikir gereja waktu itu, bahwa dosa itu mengganggu kesucian kita. Maka dosa ini selalu harus dilihat dengan segala kehati-hatian, harus dihentikan, kadang-kadang dengan sebuah hukuman, juga pada diri sendiri.
saya masih bisa mendengarkan para biarawan itu menyiksa dirinya sendiri, menghukum dirinya sendiri, memukul tubuhnya eh, dengan semacam apa eh, tali yang sakit tetapi tidak melukai. Kalau saya sebenarnya malah suka, kalau orang senang dipijat refleksi itu pasti sedang memakai tali ini eh, untuk menyembuhkan atau membuat darah kita mengalir. Tapi untuk para biarawan waktu itu, dosa-dosa ini harus segera disusul dengan hukuman. Juga dalam praktek sakramen tobat kita, yang seharusnya ditransformasi oleh orang yang punya devosi kerahiman ilahi. Di bagian awal, kita kan diminta oleh imam untuk menyatakan dosa-dosa kita. Seringkali kita membuat daftar dosa yang panjang. Padahal kalau betul kita buat daftar dosa kita akan lebih panjang lagi. Kita selalu berdosa. Dan setelah dosa-dosa itu disampaikan, Romo memikirkan sebuah nasihat rohani. Apa denda dosa? Apa penitensi? Penance, itu kan terkait dengan sebuah hukuman kan. Dosamu seperti itu tampaknya berat, maka hukumannya juga sebanding dengan dosa yang dilakukan. Saya ingat tahun 60-an kalau saya mengaku dosa, hukumannya lumayan berat untuk anak-anak menyapu halaman pasturan yang luas sekali. Sehingga anak-anak seusia saya waktu itu seringkali tanda petik menipu romonya. Nah, sudah berapa lama kamu tidak mengaku dosa? Dan anak-anak umumnya sepakat, oh baru 1 bulan, baru 2 bulan Romo. Nah, kalau 1 bulan, 2 bulan, pasti tidak disuruh menyapu halaman gereja, melakukan hal yang lebih ringan lagi. Maka dalam bilik pengakuan dosa pun kita masih bisa melakukan dosa baru, menipu romonya. Dan romonya yang ditipu juga memberikan pengampunannya. Jangan dicontoh pengalaman masa kecil ini. Kita semua itu pasti mengalami bahwa dosa itu tidak pernah bisa kita lepaskan dari hidup kita. Nah, maka kita itu diundang untuk memakai banyak cara termasuk sakramen Tuhan. Atau orang-orang yang masuk biara sungguh percaya bahwa biara itu disebut societas perfecta, perfect society. Ini eh, sebuah cara hidup bersama, banyak doa yang membuat mereka bisa menghambat dosa-dosa. Tapi apakah para biarawan-biarawati, mereka yang menjadi rahib, tidak bisa berdosa karena masuk biara? Mereka tetap berdosa. Dan kadang-kadang dosanya juga sulit kita bayangkan. Misalkan saja saya pernah memberi retret para suster. Saya sendiri sampai kaget kalau wanita-wanita ini tidak cocok. Seringkali cara mereka menyesuaikan perasaan mereka satu sama lain eh, tidak wajar. Sampai suster-suster muda ada yang pergi, kabur dari biara. Sampai dijemput oleh pimpinan biaranya karena diperlakukan dengan keras oleh suster-suster yang senior. Semua orang bisa berdosa. Sebentar, presentasi saya kok hilang ya? Nah, Santa Faustina hidup dalam suasana seperti itu. Dia ada dalam biara yang hening, yang banyak doanya.
ada banyak mati raga yang diharapkan membebaskan orang dari dosa. Tapi tidak pernah orang bisa bebas dari dosa. Maka kalau kita itu diminta sesuai dengan harapan Santa Faustina untuk mempedulikan, mendoakan mereka yang berdosa, sebetulnya yang dimaksud adalah kita semua. Tapi terutama dalam harapannya itu dipikirkan mereka yang sungguh membutuhkan kerahiman ilahi. Dan disebutkan, ini bukan hanya yang di luar biara, tetapi kami dan seluruh dunia. Terutama lagi mereka yang ada dalam sakratul maut. Mereka tidak bisa melakukan banyak hal lagi, perlu dibantu dengan doa-doa kita. Jiwa-jiwa yang sudah meninggal dan tidak bisa bertobat lagi, membutuhkan doa-doa kita. Dan ini cocok dengan ajaran iman Katolik mengenai persekutuan para kudus yang terus mendoakan kita dan kita pun mendoakan orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia, supaya mereka yang sudah meninggal dunia jiwanya sungguh mendapatkan kedamaian, kerahiman ilahi. Namun, penggunaan kata mereka yang berdosa harus dicermati. Karena pilihan kata ini di zaman sekarang mudah menimbulkan kesan. Kalau kita mengatakan kepada lingkungan kita, ya, atau keluarga kita, teman-teman kita, mari kita duduk sebentar, kita doakan mereka yang berdosa. Karena kita memberi kesan sombong kan. Yang berdosa kan mereka. Kita kan enggak. Kan. Devosi kita itu eh, meminta kita untuk berdoa, tapi bisa jadi kita lupa, walaupun tidak kita maksudkan bahwa kita tidak mempunyai dosa. Yang kita arahkan adalah doa kita kepada mereka yang berdosa. Padahal dalam kata-kata ini, termasuk juga kita yang ada dalam kelompok orang berdosa. Maka mendoakan orang yang berdosa, mereka yang berdosa, bukan kita semua yang berdosa, sebetulnya masuk di apa ya, dalam bahaya walaupun tidak kita maksudkan kesombongan. Nah, bagaimana hal ini bisa diatasi? Sementara dalam doa Bapa kami, kita itu diminta mengalirkan kerahiman ilahi. Kita yang berdosa ini mendapatkan aliran kerahiman dari Tuhan. Dan mengalirkannya dengan mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, maka dunia yang berdosa ini sebetulnya adalah sasaran dari kerasulan kerahiman ilahi sebagaimana diajarkan oleh Santa Faustina. Mari kita sekarang bicara mengenai dosa dan kedosaan. Kedosaan itu situasi dalam hidup kita bahwa semua orang itu ada di dalam lingkup dosa. Mungkin kita bisa mengingat perumpamaan mengenai gandum dan ilalang. Kita yang seringkali menyamakan diri kita dengan gandum harus hidup bersama ilalang-ilalang. Waktu dikatakan ilalangnya dicabut saja supaya gandumnya tumbuh dengan baik. Tetapi diberi sebuah respons. Kamu harus hidup bersama ilalang. Itu. Kalau ilalangnya dicabut sekarang, gandumnya juga akan ikut tercabut. Biarkan gandum-gandum tumbuh bersama ilalang-ilalang. Dan
tidak kita lupakan bahwa bisa jadi kita juga menjadi ilalangnya, sementara yang lain menjadi gandum. Kita hidup senantiasa dalam situasi berdosa. Dalam kitab Kejadian diceritakan bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena godaan ular. Hakikat dosa itu adalah ketidaktaatan kepada Allah, menggantikannya dengan ketaatan pada diri sendiri, pada suara-suara yang tidak berasal dari Tuhan. Kain dan Habel, anak dari manusia pertama, juga diceritakan sebetulnya masuk dalam dosa karena mendengarkan diri sendiri, tidak taat pada Tuhan. Kain itu iri hati pada adiknya Kain yang persembahannya diterima Tuhan. Lalu dia mulai marah, mulai punya rencana-rencana buruk. Dan dalam Kejadian bab 4, Kain ini diingatkan oleh Tuhan. Kain, hati-hatilah, kamu marah dan dengan kemarahan itu dosa sudah mengintip kamu. Kamu harus berkuasa atas dosa. Kamu harus menguasainya, jangan dikalahkan oleh kemarahan. Tetapi Kain tidak mau mendengarkan Tuhan. Yang didengarkan adalah dirinya sendiri, dan dia mengatakan kepada adiknya, mari kita pergi kepada, lalu dia membunuh adiknya. Kemarahan selalu, kalau tidak dikelola, bisa mengantarkan kita pada dosa yang lebih besar. Tapi pada hakikatnya, dosa adalah sebuah sikap tidak mempedulikan Tuhan, tidak merasakan syukur atas kerahimannya. Yang kita dengarkan itu adalah diri kita sendiri, harga diri kita, emosi kita. Nah, menurut Paulus, manusia ini bukan makhluk rohani. Kita punya tubuh. Dan keadaan bahwa kita mempunyai tubuh yang mana, raga, yang membawa kita pada dosa, itulah yang mengantarkan kita pada situasi sulit dalam hidup kita. Paulus mencoba melawan dosa sepanjang hidupnya, dan dia tidak menjadi tenang, dan tidak bisa dia menghilangkan dosa. Padahal dia sudah bermati raga luar biasa. Sampai akhirnya dia sampai pada kesimpulan, saya yang berdosa ini dibenarkan semata-mata karena saya punya iman. Kalau tidak ada iman kepada Kristus, kita yang berdosa akan lebih mendahulukan dosa kita daripada keinginan kita untuk diselamatkan oleh Tuhan yang kita imani. Nah, Tuhan Yesus masuk dalam situasi kedosaan, perjuangan manusia melawan dosa yang tidak ada habisnya. Bahkan disediakan hukum yang sangat kuat pun, sangat keras pun, orang tetap akan masuk dalam dosa. Di beberapa negara Arab, kalau orang ketahuan mencuri, tangannya dipotong. Apakah lalu orang tidak berdosa? Tetap saja berdosa. Daud itu memaksakan hukum Taurat supaya ditaati, supaya rakyatnya tidak berdosa. Malah dia sendiri yang berdosa, mengambil istri orang lain. Salomo sangat bijaksana. Kebijaksanaannya itu bisa membuat orang-orang hidup dengan baik, jauh dari dosa dan mendahulukan kemakmuran bersama. Tapi dia mempunyai istri begitu banyak, sehingga karena itu sebuah ungkapan relasi diplomatik dengan banyak bangsa. Bangsa-bangsa mengirimkan wanita-wanita cantik mereka untuk dijadikan selir. Tapi selir-selir ini membawa agama mereka ke Yerusalem.
sehingga Yerusalem menjadi kota kafir. Orang yang bijaksana, yang pandai juga bisa berdosa. Bahkan orang-orang di Indonesia yang bekerja di Kementerian Agama. Agama kan membuat orang jauh dari dosa, kan? Malah melakukan korupsi yang luar biasa banyaknya. Yesus masuk dalam kedosaan ini, dia mendapatkan dampaknya juga. Dia sendiri tidak berdosa, tetapi dia sungguh-sungguh solider, ikut merasakan situasi kedosaan ini agar kita semua disertainya, diberi kerahimannya, dan pada akhirnya mengalami keselamatan. Nah, dalam hal ini, kecuali membandingkan perkataan Yesus, ampunilah kesalahan kami, dan ajakan Santa Faustina untuk berdoa bagi mereka yang berdosa, hal ini perlu saya katakan. Dalam Gereja Katolik selalu dibedakan wahyu umum, wahyu publik, dan wahyu pribadi, wahyu personal. Wahyu umum itu selalu bersumber pada kitab suci, bersumber pada kebiasaan ratusan tahun gereja. Wahyu umum ini resmi dirumuskan misalkan dalam kredo, dalam sakramen-sakramen, dan kata-katanya yang diharapkan cocok dengan iman resmi gereja. Maka wahyu umum menjadi acuan bagi ajaran dan penghayatan iman kita. Ya. Dulu pernah saya mengatakan, kalau ada seorang devosan yang mengatakan bahwa orang yang berdoa koronka akan mendapatkan keselamatan, atau orang yang didoakan koronka akan mendapat keselamatan di surga. Yang menyelamatkan bukan doanya, yang menyelamatkan adalah iman. Karena itulah yang dikatakan oleh Yesus, imanmu menyelamatkan, imanmu menyembuhkan. Sementara berbeda dengan wahyu umum, ada wahyu pribadi, wahyu personal. Segala sesuatu yang dituliskan dalam buku harian itu adalah wahyu personal. Kalau ada orang yang devosinya sangat kuat terhadap Bunda Maria, dan dia lebih cocok pada devosi Maria, ya tidak apa-apa. Kalau dia devosinya pada Maria kuat, lalu tidak percaya pada hal-hal yang dikatakan dalam gereja, mengoreksi kredo, dan seterusnya, pasti orang ini ada dalam kesulitan. Kita kan mendengar di Indonesia ada beberapa komunitas yang melarang anggotanya untuk menerima komuni dengan tangan, karena tangan kita tidak pantas. Terima langsung dengan lidah. Ya. Jangan terima komuni dari awam, terimalah dari pastor-pastor yang ditahbiskan untuk maksud ini. Jangan pernah misa di rumah, misa ya di gereja saja. Nah, itu wahyu pribadi kan. Itu sesuatu yang dihayati pribadi dan selalu harus diselaraskan dengan wahyu umum. Nah, buku harian Santa Faustina berisi banyak wahyu pribadi. Kalau Yesus berkata kepada Santa Faustina, itu pertama-tama adalah perkataan Yesus sebagaimana diyakini oleh Santa Faustina karena relasi dekat mereka. Santa Faustina sungguh meyakini bahwa yang dituliskannya dan dikatakannya adalah gema dari kata-kata Yesus sendiri. Nah, biasanya wahyu umum seringkali terasa datar, hambar, kering karena berlaku untuk gereja seluruh dunia. Sementara wahyu pribadi
itu karena sifatnya yang personal, seringkali mudah menggerakkan hati, mudah dipahami, dan sebagai prinsip harus dikatakan bahwa sehebat-hebatnya santo, tetap pewahyuan yang diterimanya selalu mendapatkan terang, mendapatkan eh, purifikasi, pemurnian dari wahyu yang dilaksanakan di dalam gereja. Maka selalu dibutuhkan penyelarasan. Saya memakai judul Ampunilah Kesalahan Kami. Karena penyelarasan itu penting. Tidak pernah gereja itu memaksudkan agar devosi-devosi didisiplinkan. Yang dipakai adalah kata penyelarasan. Sebenarnya seorang romo pun ada di dalam komunitas bukan untuk menjadi penguasa. Dia ada dalam komunitas, mendampingi komunitas supaya komunitas ini ada di dalam keselarasan dengan gereja. Pertama-tama harus dikatakan bahwa Santa Faustina dengan tulisannya itu mewujudkan loncatan hidup rohani. Ada zaman. Sementara di zaman itu dosa harus ditanggapi dengan hukuman. Dosa harus dihentikan dengan cara hidup yang penuh dengan mati raga. Nah, Santa Faustina mengatakan dosa-dosa itu ditanggapi oleh Allah dengan kerahimannya. Dosa-dosa yang terus terjadi pada manusia itu ditenggelamkan oleh Allah dalam lautan kerahimannya. Bukankah ini cara bicara yang luar biasa? Orang-orang sejamannya belum sampai pada perkataan seperti itu. Santa Faustina sebetulnya sudah mengatakan sebuah teologi kerahiman ilahi yang dikatakan Paus dalam bulannya, dalam suratnya Vultus Misericordiae, wajah dari kerahiman ilahi. Dalam segala sesuatu yang dilakukan Yesus, kita bisa melihat wajah Allah Maha Rahim. Sekian lama wajah ini tidak dilihat oleh gereja. Namun Santa Faustina tidak bisa lain kecuali berpendapat sesuai dengan yang terjadi pada zamannya. Maka kata-katanya selalu perlu ditafsirkan, disesuaikan dengan konteksnya untuk masuk dalam konteks sekarang. Sama seperti kitab suci yang ditulis pada zaman setelah Yesus harus ditafsir. Karena kalau tidak akan berbahaya memakai ayat kitab suci untuk membunuh manusia. Ada orang yang menyesatkan orang-orang Katolik, lalu sesuai dengan Injil, kepalanya harus dikasih tali, lalu diberi beban yang berat, ditenggelamkan. Apa ini? Kristiani? Tidak kan? Tapi ayat-ayat yang keras dalam perjanjian baru itu selalu bisa diterangkan untuk konteks sekarang. Nah, beberapa contoh penyelarasan. Santa Faustina banyak bicara tentang sengsara Yesus yang pedih, yang menyelamatkan. Kitab suci dan teologi gereja melengkapinya dengan ajaran mengenai kebangkitan. Yang menyelamatkan itu adalah wafat Yesus setelah sengsaranya dan kebangkitannya. Maka kalau kita terharu, terpukau pada penderitaan Yesus, pada sengsaranya saja, iman itu masih belum lengkap. Kita perlu melengkapinya. Maka membaca buku harian selalu harus disertai dengan membaca yang lain juga. Terutama Katekismus Gereja Katolik, terutama kitab suci. Contoh lain,
banyak dari kita yang seringkali menimbulkan konflik dengan atau perbedaan pendapat dengan Romo Paroki karena ingin mengajak banyak umat untuk bernovena kerahiman ilahi. Tidak disangkal novena ini membawa kita pada renungan akan Yesus yang menderita untuk mengalirkan kerahiman ilahinya. Tapi devosi seperti ini tidak bisa diwartakan begitu hebat, terutama pada hari suci. Karena orang itu sedang sibuk dengan liturgi Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah, dan Minggu Paskah. Dan ibadat seperti ini tidak bisa digantikan. Maka novena seperti ini sungguh baik dilakukan secara personal atau dalam kelompok yang kecil. Nah, karena liturgi tidak pernah boleh dikalahkan oleh devosi. Devosi jangan sampai lebih kuat daripada liturgi resmi gereja. Ini contoh penyelarasan. Contoh lain itu ada juga, ya. Belum lama kan, minggu kedua Paskah menjadi minggu kerahiman ilahi. Ini sebenarnya adalah sebuah contoh penyelarasan. Dulu minggu kedua Paskah disebut sebagai Pasqua Bianca, Paskah putih, gitu. Paskah kedua. Dalam kepemimpinan gereja bersama Paus Yohanes Paulus yang kedua, diresmikan dan bisa dicek dalam semua kalender liturgi. Minggu kedua Paskah adalah minggu kerahiman ilahi. Devosi ini dihargai begitu luar biasa. Orang menjadikannya sebuah tema liturgi karena sengsara Yesus, wafatnya, dan kebangkitannya itu adalah ungkapan tertinggi bahwa Allah kita Maha Rahim. Maka devosi kita diselaraskan dengan iman gereja yang bersyukur atas wafat dan kebangkitan Kristus. Maka kalau kita mengatakan ampunilah kesalahan kami, sebetulnya ini sebuah kalimat yang mengajarkan kepada kita sebuah pengalaman iman. Allah Maha Rahim terhadap kita yang berdosa. Dia mengampuni dan pengampunannya itu kita salurkan kepada orang lain yang melakukan kesalahan terhadap kita. Dan harapannya orang lain juga melakukan yang sama karena kita semua berdosa. Nah, kalau kita berdoa bagi mereka yang berdosa, jangan sampai kita lupa bahwa bukan hanya mereka yang berdosa, kita juga berdosa. Maka kita mengatakan, kasihanilah kami yang berdosa ini, kasihanilah juga seluruh dunia yang berdosa. Terima kasih, salam kerahiman, Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Romo Subagio untuk renungan firman Tuhan dan juga Romo memberikan kita suatu pemahaman yang lebih dalam lagi tentang bagaimana menyelaraskan devosi kita dengan kekayaan gereja Katolik. Terima kasih Romo. Romo juga tadi mengingatkan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bahwa ampunilah kesalahan kami, itu adalah merupakan pengalaman iman. Allah, Dia yang mengampuni kita terlebih dahulu, dan pengampunannya kita dengan harapan bahwa orang yang telah kita salurkan kerahiman Allah juga bisa melakukan hal yang sama, karena kita semua orang berdosa. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tetap semangat. Kita terus masuk ke dalam acara selanjutnya, yaitu dengan doa umat dan juga doa wujud-wujud khusus yang disampaikan oleh saudara-saudari dari Keuskupan Agung Jakarta. Romo, saya izin share screen ya, Mo. Oh, silakan.
Saudara-saudari terkasih dalam iman kepada Yesus Kristus, sumber kerahiman ilahi, marilah kita mempersembahkan doa-doa kita kepada Allah Bapa yang Maha Rahim, untuk gereja dan para pelayannya, bagi Bapak Paus, para uskup dan para imam, semoga dikuatkan oleh Roh Kudus dalam karya pelayanan mereka dalam mengembalakan umat dengan kasih dan setia. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk bangsa dan negara. Bagi bangsa dan negara kita, semoga para pemimpin diberi hikmat dan kejujuran, agar setiap kebijakan mereka membawa keadilan dan kedamaian. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang terjerat dosa berat dan kebiasaan buruk. Ya Yesus yang Maha Rahim, bebaskanlah dan pulihkanlah mereka dengan darah dan air yang mengalir dari hati-Mu yang Maha Rahim. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang belum mengenal dan berpaling dari Kristus. Semoga terang kerahiman-Mu menjamah hati mereka dan membawa mereka kepada kebenaran dan keselamatan. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk para murid kerahiman ilahi. Bagi seluruh murid kerahiman ilahi, semoga setia dalam doa, bertumbuh dalam kepercayaan, dan menjadi saluran kasih Allah bagi sesama. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi jiwa-jiwa di saat sakratul maut yang malang dan berdosa. Semoga Bapa mencurahkan kerahiman-Nya dan menerima mereka dalam kasih dan kerahiman-Mu. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud doa-doa khusus. Bapa yang Maha Baik, terimalah ungkapan syukur kami. Mateus Dwi dan Novita, Bagas dan Raka, Vevel Christensen, Budi Purnama, Linus dan Siska, Pedro dan Natalia, Blasius Inigo, Bonaventura Kevin, Magdalena Stefani, Loki, Iren Jenny, Ray Hartono, Titin Cendra, Heni Sulistio, Yeni Oki, Raufi, Tresia Liana dan keluarga besar Albertus Wanci. Bapa, Engkau sungguh baik dan kasih setiamu untuk selama-lamanya. Bagi saudara-saudari kita yang sedang menderita sakit, Romo Budi Santoso MSc, Gunawan Aslim, Rosiwan, Martinus Salim, Ho Ganwei, Yohanes Sugeng Wijaya, Ji Kim Siu, Daniel Nicole S. Megawati, Anastasia Jenny Gunawi, McCleor Tri Komandito, Setiadi, Francisca, Ratna Dewi Hartono, Rudi Gumulya, Sianti Ningsi, Julian Ningsi, Andi Nurcayo, Haryanto Winata, Cynthia Tanjaya, Gusmanto, Lisanto, Maria Isabella, Carlton Arthur, Iren Jaya, Ingwei, Theo Arifin, Maria Elisa, Lalan, Edi, Adi, Justina,
Handanu Wilamik, Eugenia Bitin, atau Machen. Bapa di surga, sumber segala rahmat dan belas kasih, pandanglah dan perhatikanlah anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit, baik fisik maupun mental dan rohani. Ampunilah kami dari segala kesalahan dan dosa. Sembuhkanlah kami oleh bilur-bilur Yesus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bagi kedamaian jiwa saudara-saudari kami yang telah berpulang kepadamu, Romo John Leftiu MSc, Romo Susilo MSc, Maria Ani Ong, Alex Chong, Sebastianus Riandi Wijono, Clement Rudi Santoso, Frans Suryaman, Laurencia Janet Wijaya, Benediktus Budi Rukun, Benedikta Tan Ginhua, Pui Sihian, Johana Cendra, Ignatius Adi Kusumanata, Mario Benediktus Haryanto, Maria Vanessa Haryanto, Jan Santana, Theophilus Teguh Wijaya, Hendra Jaya Tamsil, Bobby Lesmana Hardi Surya, Daniel Walter Wemengkang, Teresia Mariani, Justinus Sardiono, Hemat Haliraris Gurun Singgah, Wilhelmus W. Erwin HP, Yohanes Chrysostomus Setiawan Imam, Agustina Maria, Vincentius Imam Santoso, Robertus Haryano Imam, Grace Antoinette Yanus, Teresia Ele, Lender Julianto, Libertus Lim Kim An, Hari, Leni, Vincentia Lilis Amadi, Maria Angelo, Theophilus Teguh Wijaya, Ansano Widakdo, Alfonsus Januar Imam, Maria Ritasari, Agustina Eriana, Suster Arini CB, Edi Linardi, Stefanus Handra Panji, Laurentia Jenit Wijaya. Bapa yang kekal, kudus dan berkuasa, Putramu telah bersabda, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Kami percaya akan kebangkitan dan hidup kekal melalui Kristus Tuhan kami, yang akan Kau anugerahkan kepada saudara-saudari kami yang telah berpulang kepadamu. Kami berdoa bagi pemulihan dan kelancaran ekonomi, usaha, pendidikan, dan pekerjaan. Bapa di surga yang maha rahim, kami mohon perkenan-Mu dan berkat-Mu bagi segala usaha, pendidikan, dan pekerjaan kami, dan mohon rahmat agar kami semakin bertekun dan tidak berputus asa, karena kami percaya kami diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah disiapkan-Mu, Bapa, khususnya bagi Danile Nicole S. Megawati, Francis Christianwan, Christophorus Sinarki, Angelina Mainawati, Aldrina, Matthew Javier Wijaya, Ray Andreo Wijono, Ian Anthony Wijono. Bagi wujud-wujud pribadi kita semua yang hadir dalam Zoom ini, marilah kita hening sejenak mempersembahkan permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa yang kami persembahkan dengan penuh kepercayaan kepadamu ya Bapa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita meyakini bahwa Bapa kita adalah Maha Rahim, berlimpah kasih dan setianya. Saat ini marilah kita melanjutkan dengan doa koronka. Kita siapkan rosario koronka kita, dan mari kita bersama-sama mendaraskan koronka. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi Bapa yang Bapa yang kekal, kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami
dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal.
kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita telah bersama-sama mendaraskan doa koronka dengan penuh iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Bapa kita yang Maha Rahim. Saat ini kita akan masuk kepada pengumuman. Silahkan. Terima kasih, Mas Raufi. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Sis Siska, boleh suaranya lebih kencang, Sis? Ya. Iya. Sebelum kita masuk ke dalam pengumuman, izinkan saya untuk membuat sebuah pantun. Nanti Bapak Ibu boleh acungkan jempolnya atau membuat tanda love ya. Terima kasih sebelumnya. Teman-teman, buang sampah jangan sembarangan. Kita hidupkan budaya ramah lingkungan. Setelah doa koronka, hati jadi tenang. Cakepnya mana ya? Cakep. Cakep. Cakepnya nggak kedengeran ya. Sekarang saatnya dengar pengumuman. Baiklah, saya akan bacakan pengumumannya. Terima kasih kepada pastor, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih yang telah mengikuti acara Jam Kornas pada malam hari ini. Kami berharap melalui kegiatan bersama ini, kita semua semakin bersatu hati dan bersemangat mewartakan kerahiman Tuhan. Jam Kornas berikutnya di bulan Februari akan diadakan pada hari Kamis 19 Februari 2026 oleh Keuskupan Merauke. Terima kasih juga untuk kehadiran dari Ketua KKI Nasional Bapak Tony Noi dan Wakil dari KKI Nasional Ibu Ika. Pada kesempatan ini kami persilakan kepada Ketua KKI Nasional Bapak Tony Noi untuk memberikan kata sambutan. Silakan Pak Tony. Terima kasih Ibu untuk kasih. waktunya. Selamat sore, selamat sore, Pak Tony. malam juga untuk Indonesia Timur. Saya lihat kita yang hadir pada sore hari ini cukup banyak, ada 427, tapi jumlah peserta lebih dari itu karena ada yang mengikuti secara berkelompok ya. Jadi lebih banyak dari itu. Saya mengucapkan atas nama Pengurus Nasional Kerahiman Ilahi, mengucapkan terima kasih banyak kepada para pengurus KKI, Keuskupan Agung Jakarta, para pastor pendamping yang telah membawakan renungan, tim liturgi, tim media, serta semua pihak yang telah melayani dengan penuh kerendahan hati dan semangat pengabdian sehingga Jam Koronka Nasional kita pada sore malam hari ini bisa terlaksana dengan baik. Doa yang kita panjatkan pada sore hari ini, renungan kita, ini bukan hanya ungkapan iman pribadi, tapi juga tanda nyata persaudaraan rohani kita sebagai satu keluarga besar, devosan kerahiman ilahi. Oleh karena itu, mari kita terus menjaga kebersamaan kita, saling menopang, saling menguatkan, saling melayani dengan semangat kasih dan belas kasih sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri dan yang selalu diingatkan oleh Santa Faustina. Dan
Dan diminta sebagai para devosan untuk mewujudkan itu dalam tindakan nyata sebagaimana yang digaungkan dalam Kongres Kerahiman Ilahi kelima di Merauke pada bulan September lalu. Mari kita hidupi itu dalam lingkungan komunitas kita, dalam keluarga, masyarakat kita, dan bangsa kita. Dan akhir kata, semoga kerahiman ilahi senantiasa mempersatukan langkah kita, meneguhkan panggilan pelayanan kita, dan menjadikan kita alat kasih-Nya sesama. Tuhan Yesus mendoakanku, terima dan selamat melanjutkan pelayanan. Selamat sore, selamat malam, Tuhan berkati kita semua. Selamat sore, Selamat terima kasih semua. malam, Bapak. Kasih. Sampai ketemu Terima lagi. kasih. Yang Mojo dari Jetis, Jogja. Ya. Baik, Keluar ya. Ibu Siska sudah selesai pengumumannya? Tidak ada lagi? Ya, silakan sis. Baik, baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan mungkin suster masih ada, pastor juga mungkin masih ada. Sebelum kita menutup kegiatan ini, mari kita foto bersama ya, buat kenang-kenangan. Ya, silahkan Sis Vivi, dikasih aba-aba, berikan senyum yang terbaik karena kita sudah menerima rahmat Iya. yang luar biasa. Boleh mungkin gayanya jempol 2 begini ya, buat perdana. Puji Tuhan. Mari berjalan nyalakan dengan lancar. kamera. Ya, Mari nyalakan kamera. kasih jempolnya Ini, buat Tuhan Yesus. Iya, masih banyak yang belum nyala kameranya. Mari. Ya, Senyum Pepsonen ya Bu Rofi ya. iya boleh. Ya, ini suara Pak Alek. Ada 16 Alex. halaman di barhama pertama. Wow. Fotomu itu tak? Kasih aba-aba ya sis. Boleh tetap di mute ya Bapak Ibu supaya nggak Oke, bocor. mute dulu. Oke, mute dulu ya. Mute dulu. Oke, sebentar. Ya. Pegel ya jempolnya. Ulang. Ada chat Udah? masuk. Udah Belum, halaman belum, 1? belum. Sudah. Turunin dulu deh jempolnya. Oke, halaman Oke. 1. Sudah? Ya, halaman 1. Halaman 2 sekarang. Di sini membutuhkan kesabaran ya teman-teman ya, kerahiman ya kita. Ada 15 layar katanya. Iya. Halaman 3. Halaman 4. Yang halaman pertama boleh senyumnya agak turun. Ya kan nggak tahu. Halaman 5. Enggak, ini bercanda. Soalnya ada 15. Halaman 6. Ini ada 6. Halaman 7. Halaman 8. Wah, udah 9 gelap nih. 9 mati lampu. Hitam, iya. Coba silakan dibuka buat kenang-kenangan Bapak Ibu. Ayo. Silakan Oke. dibuka. Aduh. 9. Tambah ke belakang tambah gelap ya, Sis. Iya. Ayo Bapak Ibu boleh Halaman dibuka 10. layarnya. Yang tidak bermasalah sinyal tentunya ya. Halaman 11. Halaman 12. Halaman 13. 14. Halaman 15. Oke, halaman 15 sudah. Ada yang dibuka juga? Iya, Amin udah. ya. Oke. Oke, sudah. Baik, terima kasih Sis Vivi, dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat Devosan Kerahiman Ilahi yang sudah hadir pada sore dan malam hari ini dalam acara Jam Kornas. Terima kasih juga buat seluruh petugas, teman-teman dari
KKI Santa Faustina Keuskupan Agung Jakarta. Semoga setelah acara kita yang perdana ini, acara ini terus akan berlanjut dengan baik ya. Kita bisa semakin sehati, sejiwa untuk memuliakan kerahiman Tuhan. Amin. Mari kita akhiri acara rangkaian doa ini dengan doa penutup dan juga dengan lagu penutup. Kami persilakan. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas segala berkat melimpah yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Puji dan syukur karena kerahiman-Mu. Pada hari ini, kami boleh melaksanakan jam Kornas ini dengan baik dan lancar. Sungguh luar biasa karena begitu banyak devosan kerahiman ilahi yang mengikuti kegiatan jam Kornas ini. Bapa, Engkau tidak menyayangkan putramu yang dengan rela wafat di kayu salib demi menebus kami yang penuh dengan dosa. Mampukanlah kami untuk dapat mengikuti teladan putramu Yesus Kristus yang mengajarkan kami melalui Santa Faustina untuk senantiasa mengampuni dan berdoa bagi diri sendiri dan juga bagi orang-orang lain yang selalu jatuh dalam dosa. Karena kami tidak bisa lepas dari dosa selama kami berada di dunia ini. Bimbinglah kami dengan bimbingan Roh Kudus, agar juga dapat setia berdoa bagi jiwa-jiwa yang berada di purgatorium, serta selalu mengikuti ajaran-Mu, baik melalui sabda-sabda-Mu, maupun dalam pengajaran-pengajaran seperti yang kami dengarkan pada hari ini, melalui hamba-Mu Romo Subagio. Tambahkanlah kepada kami iman yang teguh, untuk selalu setia dalam tugas perutusan, dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal duniawi yang dapat membuat kami jatuh ke dalam dosa. Kini kami akan melanjutkan kegiatan kami pada hari ini, ataupun beristirahat bagi saudara-saudara kami yang berada di Indonesia Timur. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati segala usaha, pekerjaan dan pelayanan kami, melalui hamba-Mu, Romo Subagio. Romo. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga waktu kita bertemu dan berdoa ini sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan pun berkenan membimbing dan melindungi kita semua. Dengan berkat-Nya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Bagio. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Teman-teman, kita masih akan mendengarkan lagu penutup ya. Baik. Silakan yang menyanyikan lagu penutup. Mari kita tutup dengan lagu penutup Hanya Yesus Harapanku. Benci yang nyanyi ya. Hanya Yesus harapanku, hanya Yesus andalanku, hanya Yesus juru selamatku yang mengasihi diriku. Dia putra Allah yang jadi manusia, dia dilahirkan perawan Maria, dia memberi bukti kasih yang besar, siapa saja datang tentu ditolongnya. Hanya Yesus harapanku, hanya Yesus andalanku, hanya Yesus juru selamatku yang mengasihi diriku. Kasih-Nya memuncak di saat wafatnya, Dia jadi mulia di saat bangkitnya. Hai seluruh bumi, luhurkan Tuhanmu, hai seluruh surga, sembahlah Allah-Mu. Hanya Yesus harapanku, hanya Yesus andalanku, hanya Yesus juru selamatku yang mengasihi diriku.
Terima kasih Bu Fancy. Terima kasih. Terima kasih Salam Romo Subagio. Terima Sampai kasih ketemu bulan Tuhan. Iya. Bu Kerahiman. Tuhan. tambah Romo. cantik. Februari ya. Iya, Tuhan. Thank you. Terima Terima kasih kasih Bahar. Terima kasih Bu semuanya. Esti, Bu. Sampai Putri. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Romo. Malam. 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 Romo sehat selalu Romo. Salam sehat Romo Bagus. Romo Subagio dan Bu Esther. Happy holiday, Jaga Mbak. bangga lagi. Esther. Selamat malam. Bu Esther Bahar luar biasa. Thank you. Dingin ya Bu Esther? Masih Bu hujan. Esther dingin di situ. Walaupun Dingin, Selamat dingin. malam. Dingin ya? Salam Kerahiman. Dingin. Salam Kerahiman Bu mana di sana Esther. banjir? Sopan banget itu. Banjir. Banjir makan bakso. Banjir Bu, di Kelapa Gading banjir. Jeje, Kelapa Gading banjir. Sudah Iya. Selamat malam. Malam. Salam semuanya. Salam. Terima kasih ada Suster Serlina Iya, dari itu. Singkawang ikut juga. Betul, aku Suster. WA-in tuh. Mana Suster? Ada Mana? Suster. Halo Suster Suster. Sherly. Mana? Pernah ketemu sama kita kan waktu pas ada Pope Francis Ya, sama Romanus. Iya. betul. Heeh. Mana kok aku nggak lihat? Ada katanya nih dia WA saya Suster Oke. lagi di Singkawang. Iya, Mana, iya, Suster? betul. Masih melayani orang kusta loh, Suster. Iya. Ngapa tutupnya gimana sih? Makasih ya. Selamat malam Bu Siska, Esther. thank you Ini ya. Bapak Joseph Buntoro luar biasa loh. Pak Joseph itu udah hampir 100 tahun. Wow. 90 biasa lebih ya. ya. Luar biasa. Iya, Setiap iya. Senin juga hadir. Alex, terima Bu kasih ya Esther, Pak Alex. selamat malam. Pak Joseph doain kami ya, Pak Joseph. Salam Pak Kerahiman. Buntoro. Ya, Mak Eng, terima kasih. Pak Sis Buntoro jangan buka live dulu Sis mic-nya. kalau nggak ada acara Buka jangan mic-nya. live dulu. Iya, iya. Iya, Ya. Pak Buntoro buka mic-nya, jangan jempol aja. Ada yang nggak kelihatan, mau denger suaranya Pak Buntoro. Terima kasih Bu Petmi dari Merauke ya, Kepi. Bu Ika ada nggak ya? Pak Joseph Ada masih tadi di Bu mute. Ika tadi ada. Pak Joseph kalau mau ngomong di unmute dulu. Bu Ika mana tuh Bu Ika ada? Itu Bu Ika. Halo Bu Ika. Tadi ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Terima Jogja. kasih ya. Bu Sudah Ika belum di unmute, belum dibuka mic-nya Bu Ika. Ini Bu Ika. Ada Bu Ika Halo orang juga. Iya, Bu Ika belum buka mic-nya. Tidur kali udah. Bu Fancy, Bu Enggak, Fancy, itu itu masih, Pak Joseph cuma mic-nya udah belum udah dibuka. unmute tuh. Pak Joseph Iya, udah Pak unmute. Yosef udah Nah, sudah Bu Ika, Nah. sudah. Ah, Bu Pak Ika juga. Buntoro. Panggilnya Pak Bu Buntoro. Ika, halo Bu Ika. Pak Buntoro doain kami ya. Terima kasih. Halo Bu Ika. Nih Bu Pak Ika. Buntoro sehat ya. Iya, terima kasih sudah hadir. Bu Ika pinjam kacamata Kak. Jangan pilih. Bu Ika pinjam kacamatanya dong. Lah, Pak Alex. Pak Alex lagi di mana nih Pak? Di Karawaci atau di Cikokol, ayo dia. Cikokol masih? Oke. Akhir bulan baru balik. Wah, kenapa kemarin nggak ke Kristo? Wah, seru sekali di Kristo kemarin. Oh yang ini ya. Ya Pak, Iya. kurang sehat jadi ibu Oh, wah itu ramai sekali Pak, seru. Ada yang multa itu ya. Sepertinya ya. Tidak ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima Bu kasih Sia. teman-teman semua yang sudah bantu Ya, tugas. selamat beristirahat Bapak Ibu. Teman-teman yang sudah hadir, kita belum kenal satu ini bulan depan hadir ya. Pak Lodi sehat. Pak Loki. Puji Tuhan, terima kasih. Alex. Dari Paroki Blok. Halo Ibu Hendrika, Ibu Yohana.
Terima kasih dari Santa Helena ada yang hadir. Saya dari Luciana juga. Paroki Blok Ya, K, Bloki, KKI terima Blok. kassi. Kembali Bu kasih, senang Di Lucy Pasar ya. Minggu sekali. juga. Iya, terima kasih. Rosmani juga hadir tadi. Ada Rosmani juga. kasih. Malam Pak Bunto. Malam, Pak Selamat istirahat ya. Hadir, terima kasih. Dah.